Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai Project Based Learning Karakter Building Pancasila atau Kewarganegaraan atau agama. Di sini saya akan membawakan judul penerapan sistem penampungan air hujan di kawasan perkotaan untuk mendukung akses air bersih berkelanjutan. Dalam judul yang saya ambil ini masuk ke dalam SDGs 6. Jadi yaitu air bersih dan sanitasi layak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mustika Ayu Latifasari dengan NIM 27024664145. Saya lahir di Grobogan 9 April 2004. Kemudian saat ini saya bekerja di PT Pharma Persada Nusantara. Saya bekerja di bidang mekanik. Baik, di sini saya termasuk ke dalam kelompok 4 atau di sini kelompok kami ada nama-nama teman saya lampirkan di samping. Baik, untuk latar belakangnya, dari judul yang saya ambil ini, maka yang melatar belakangi adalah satu, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses air bersih yang memadai, ketergantungan pada PDAM dan air tanah yang sangat tinggi, dan pada saat musim kemarau, banyak wilayah yang mengalami kekeringan atau pasokan air yang terbatas. Jadi, salah satu potensi sumber air yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah air hujan. Sehingga, karena di Indonesia ini, penerapan air hujan itu masih belum menjadi praktik umum. Sehingga diperlukan upaya sistematis untuk mendorong penerapan sistem penampungan air hujan di kawasan perkotaan. Ya, berdasarkan uraian di atas, proposal ini disusun untuk mengusulkan penerapan sistem penampungan air hujan di kawasan perkotaan sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya air yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan berkelanjutan. Kemudian di sini juga terdapat rumusan masalah dan tujuan proposal. Rumusan masalahnya, jadi mengapa akses terhadap air bersih masih terbatas di kawasan perkotaan? Gitu. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan air hujan ini? Gitu. Jadi bagaimana juga sistem penampungan air hujan dapat membantu mengurangi beban biaya di rumah, tangga khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Gitu. Jadi tujuan proposalnya pun juga sinkron dengan rumusan masalah ini, yaitu untuk mengetahui penyebabnya tersebut, kemudian mengetahui faktor yang menghambat penerapan hujan, kemudian evaluasi apa yang berpotensi dan efektivitas sistem penampungan air hujan seperti apa untuk mengurangi beban biaya di air pada rumah tangga, khususnya pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk kajian pustakannya juga ada akses air bersih di kawasan perkotaan, yaitu di mana salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi, akses air bersih ini masuk ke dalam SDGs 6 tadi. Nah, kemudian ada rainwater harvesting, di mana pemanfaatan atau penampungan, sistem penampungan air hujan adalah teknik pengumpulan dan menyimpan air hujan dari atap bangunan, halaman, atau permukaan kedap air lainnya untuk dimanfaatkan kembali. Metode pelaksanaannya, saya ada 4. Jadi di sini saya cantumkan 4 metode pelaksanaannya, di mana pelaksanaan program penerapan sistem penampungan air hujan, yaitu yang pertama edukasi sosial kepada masyarakat, kita berikan edukasi, kita berikan mereka pemahaman, kita bantu memberikan mereka pemahaman tentang pemanfaatan air hujan. Kemudian ada instalasi sistem penampungan air hujan berbasis rumah tangga. Jadi di sini adalah seperti cara-cara sederhana. Cara-cara sederhana gimana kita memanfaatkan air hujan tersebut dengan cara memberikan melakukan penalangan dengan menggunakan palang,
kemudian dengan menggunakan tandon, kemudian dengan menggunakan penyaringan air hujan juga. Ini ada juga pelatihan teknis penyaringan dan pemeliharaan. Dan memahami sudah melakukan cara sederhana tersebut, dilakukan teknis penyaringan dengan cara menggunakan penyaringan sederhana dengan kerikil seperti itu. Kemudian ada kolaborasi dengan sekolah dan komunitas lokal. Untuk apa? Untuk kita memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, dimana supaya mereka sejak dari dini sudah mengetahui tentang pemanfaatan air hujan ini. Hasil dan pembahasannya, setelah reservoir air hujan memiliki potensi besar untuk mendukung keamanan air di daerah berpenduduk padat, secara teknis sistem ini dapat mengumpulkan cukup air hujan untuk memenuhi beberapa kebutuhan rumah, terutama untuk kegiatan yang mencuci, mengalir tanaman, ataupun mencuci pakaian. Program ini juga berhasil memperkuat partisipasi publik, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berlanjut. Kemudian penerapan ini juga sangat berpengaruh kepada SDGs 6, SDGs 11, dan SDGs 13. Di sini ada kesimpulannya dan saran. Kesimpulannya, program penerapan sistem pengambilan hujan kawasan perkotaan merupakan solusi inovatif, di mana dapat mengurangi ketergantungan terhadap air tanah dan PDAM. Dan selanjutnya, di sini sarannya juga agar program dapat terus berkembang, maka harus ada dukungan pemerintah daerah, melakukan kolaborasi yang lebih dekat, integrasi dalam pendidikan sosial lingkungan, pengembangan teknologi, dan yang lebih efisien. Secara pribadi, saya melihat penerapan sistem penampungan air hujan kawasan perkotaan bukan hanya sebagai solusi teknis, tapi juga sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Terima kasih. Dapat pustakannya.